Ini bukan Tuhan. Kenapa ini bukan Tuhan? Camkan baik-baik, setiap yang punya bentuk seperti makhluk, dia tidak layak jadi Tuhan. Kenapa? Karena makhluk terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4, kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Nah itu kemudian ada keterbatasan, maka itu tidak layak jadi Tuhan. Yang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Halo semua, kembali lagi di Opini Lucy dan Bimo. Dan kali ini, jujur, kita berdua agak gemas. Bukan gemas sama kucing, tapi gemas sama tingkah pola beberapa sosok panutan di luar sana. Betul sekali, Lus. Topik kita kali ini, meski sensitif, harus kita bedah. Ini tentang fenomena pemuka agama yang entah karena kebodohan atau kesengajaan, malah jadi pemecah belah. Kita sering lihat kan di media sosial, di YouTube, atau bahkan di mimbar-mimbar dakwah. Banyak nih yang mengaku paling tahu, paling benar, dan paling suci. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngomongin konsep Tuhan agama lain. Dan lucunya, Lus, cara ngomongnya itu loh. Bukan dialog, bukan diskusi ilmiah, apalagi ajakan untuk saling memahami. Tapi lebih mirip, unjuk kebolehan merendahkan. Seolah-olah untuk kelihatan pintar, mereka harus injak-injak keyakinan orang lain. Mesti ngejeletin Tuhan orang, biar Tuhan mereka sendiri kelihatan lebih wah. Jijik kan? Jelas jijik. Otak mana yang berpikir, oh saya akan terlihat lebih cerdas kalau saya menguliti keyakinan orang lain di depan umum. Itu bukan cerdas, itu namanya mentalitas preman berkedok religius. Merasa paling suci, padahal kelakuan minus. Kita nggak perlu sebut nama, tapi kalian tahu siapa-siapa mereka. Yang ceramah bahas Tuhan orang, bahas ritual orang, bahas kesesatan orang lain, tapi lupa ngaca. Lupa ngaca kalau agama itu seharusnya tentang kasih, tentang akhlak, bukan tentang siapa yang paling jago menghina. Ini nih yang paling bikin darah mendidih. Ketika mereka seenaknya ngatain, ngejelekin, bahkan kadang sampai level menghina keyakinan orang lain, mereka merasa itu adalah dakwah, kritik membangun, atau meluruskan arah. Tapi begitu ada orang yang bereaksi, yang merasa tersinggung, yang mencoba membela keyakinannya, meskipun cuma dengan argumen biasa, mereka langsung pasang muka galak, langsung agresif, langsung teriak, penistaan, anti agama, kafir. Bener, Lus, seolah-olah cuma kaum mereka yang punya hak bersuara. Cuma mereka yang boleh kritik, boleh ngeejek. Orang lain, diam, nggak boleh protes. Ini namanya standar ganda, muka dua, mentalitas pengecut. Kalau berani ngeritik, ya berani dong dikritik balik. Jangan cuma teriak-teriak, terus lari ngompet di balik jubah agama. Betul, kalau mereka bilang itu hak mereka buat berpendapat, ya orang lain juga punya hak untuk reaksi. Hak untuk merasa terhina, hak untuk membela diri. Apa mereka pikir kita ini patung yang bisa diam saja keyakinannya diinjak-injak? Ini menunjukkan keangkuhan yang luar biasa. Angkuh sampai ke tulang sumsum. Dan yang paling parah, mereka menuduh orang lain gak toleran. Padahal justru mereka yang memicu intoleransi. Mereka yang memancing di air keruh. Ini bukan tentang toleransi. Ini tentang siapa yang paling bisa memanipulasi sentimen massa. Kita tadi sempat ngobrol panjang, dan saya setuju banget sama poin ini. Untuk terlihat pintar, kita nggak perlu kok ngejelekin orang lain. Apalagi ngejelekin keyakinan yang paling suci bagi seseorang. Itu namanya bukan pintar, Lus. Itu namanya desperasi. Desperasi untuk terlihat lebih dari yang lain, karena mungkin mereka sendiri merasa kosong di dalam. Merasa nggak punya argumen yang cukup kuat, jadi harus pakai cara kotor. Orang yang benar-benar cerdas, orang yang benar-benar punya integritas, tidak butuh cara-cara rendahan seperti itu. Mereka akan berargumen dengan data, dengan logika, dengan pemahaman yang dalam, bukan dengan caci maki atau sindiran. Mereka tahu, akal dan hati yang bersih itu jauh lebih kuat daripada lidah yang busuk.
Dan ini pelajaran penting buat kita semua. Jangan sampai kita terpancing ikut-ikutan jadi brutal. Jangan sampai kita menanggapi kegoblokan dengan kegoblokan yang sama. Karena itu sama saja menurunkan level kita. Kita lebih dari itu. Betul. Kita nggak butuh membuktikan diri dengan cara menguliti keyakinan mereka. Meskipun kita tahu, kita bisa dan mungkin mereka nggak akan bisa membantahnya. Tapi buat apa? Itu cuma bikin kita sama rendahnya dengan mereka. Jadi, lalu bagaimana? Diam saja? Tentu tidak. Bersuara itu penting, seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi bukan berarti harus balas dengan cara yang sama kotornya. Justru disinilah letak kebijaksanaannya. Seperti kata pepatah, sesuatu yang baik akan selamanya baik. Kebenaran itu seperti api. Dia akan membakar kebohongan dan kepalsuan pada waktunya, tanpa perlu kita siram pakai bensin. Betul sekali, Luz. Jika sesuatu yang hanya dinarasikan baik, suatu saat akan terbuka tanpa harus kita bongkar sendiri. Kemunafikan itu ada masa kadaluarsanya. Kebohongan itu ada batasnya. Dan kita percaya ada ganjaran. Ganjaran yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan. Kalau mereka terus-menerus merendahkan, menghina, dan memecah belah, saya yakin alam semesta punya cara untuk memberi mereka pelajaran. Mungkin bukan dari tangan manusia, tapi dari kekuatan yang lebih besar. Tanah dan langit pun akan menolak mereka. Karena perilaku yang merusak itu pada akhirnya akan membersihkan dirinya sendiri demi kemurnian bumi dan seluruh alam semesta. Penyesalan sudah nggak ada artinya lagi. Jadi, mari kita renungkan. Jangan sampai kita ikut-ikutan jadi bagian dari masalah. Teruslah berdiri tegak dengan keyakinan dan prinsip yang kita punya. Kita tidak perlu menghina orang lain untuk merasa besar. Karena kebesaran sejati itu ada pada integritas, pada toleransi, dan pada kemampuan kita untuk saling menghargai. Itu opini Lucy dan Bimo kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.